Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah telah kata Ibrani Alkitabiah. Bersama saya Gembala Benyamin Obadia, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Jakarta. Tekiah juga adalah cara peniupan shofar seperti didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudari Happy di HP 0817 000 8881. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Yirat Hashem yang diterjemahkan sebagai takut akan Tuhan, hormat dan kagum, takjub kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani dieja sebagai Yud, Resh, Alef, Taf, dibaca Yirat. Dan kata keduanya He, Shin, Mem, dibaca Hashem. Lengkapnya Yirat Hashem. Kita mulai dengan membaca beberapa ayat. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat, hokmah, adalah takut akan Tuhan. Yirat Yud He Vav He. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan, Yirat Yud He Vav He, adalah permulaan pengetahuan atau daat, tetapi orang bodoh menghina hikmat, hokmah, dan didikan. Pemazmur mengatakan bahwa takut akan Tuhan, Yirat Hashem, merupakan permulaan segala hikmat atau hokmah. Salomo pun mengatakan takut akan Tuhan merupakan permulaan pengetahuan, daat. Jelas takut akan Tuhan dalam ayat-ayat ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mendapat hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Namun dalam bahasa Indonesia, takut mempunyai konotasi negatif. Bahkan di lingkungan Kristen bangsa-bangsa, tanpa pemahaman frasa takut akan Tuhan dalam tanah, yang tanah itu sering juga disebut perjanjian lama, takut akan Tuhan seringkali dipertentangkan dengan pemakaian kasih dalam surat-surat rasuli, atau juga disebut perjanjian baru. Ada yang dengan lantang mengatakan bahwa dalam perjanjian lama Tuhan ingin umatnya takut akan Dia. Sedangkan dalam perjanjian baru Tuhan ingin umatnya mengasihi Dia. Mana yang lebih baik? Tentu perjanjian baru dong. Ini contoh argumen yang tanpa dasar pengetahuan yang lengkap. Karena dalam kitab-kitab yang dikenal dalam perjanjian baru sekalipun, atau Brit Hadasah, ya, perjanjian baru disebut juga Brit Hadasah, takut akan Tuhan pun tetap berkonotasi positif. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 9 ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Grekanya Phobo Hu Kurios, Ibraninya Yirat Hashem. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Takut akan Tuhan bermakna positif. Di sini kita perlu memahami pengertian yang lengkap dan benar agar dapat memberi penjelasan
yang benar dan jelas terhadap kitab suci. Mari kita lihat beberapa ayat lagi. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, Yirat Hashem. Ayat ini bernubuat tentang Mesias. Dan ketika Yeshua HaMashiach datang ke sinagoga di Nazaret, ia membaca ayat ini dan mengatakan bahwa ayat ini digenapi pada saat ia membacanya, yang didengar oleh semua orang yang ada di sinagog itu. Dalam Lukas 4 ayat 21. Kita mendengar bahwa Mesias sekalipun dilengkapi dengan roh takut akan Tuhan. Ruah Yirat Hashem. Kalau Mesias saja diberi takut akan Tuhan, terlebih lagi kita, para muridnya. Ganjaran atau upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Kita melihat frasa Yirat Yud-He Vav-He yang dibaca oleh orang Yahudi sebagai Yirat Hashem atau takut akan Tuhan. Merupakan sikap hati yang perlu dimiliki oleh orang percaya yang mau taat kepada Tuhan dan untuk mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kuncinya ada pada kata Ibrani yirah yang diterjemahkan sebagai takut, mempunyai pengertian yang luas, meliputi perasaan positif seperti kehormatan, rasa hormat, takjub, dan kekaguman yang mendorong orang untuk datang dan menyembah Tuhan. Pada kenyataannya, hampir setiap saat kita membaca kata hormat dalam tanah berasal dari kata Ibrani yirah. Kata yirat adalah adjektif. Kata yirah itu adalah kata benda. Jadi kita membedakan bentuknya. Takut akan Tuhan adalah penghormatan kepada Tuhan yang membawa kita bertumbuh dalam keintiman dan pengetahuan akan Dia. Yirat Hashem meyakinkan kita akan kuasanya dan pengendaliannya atas dunia. Dan ini memberikan kita rasa hormat kepada perintah-perintahnya yang melindungi kita dari dosa, yang dapat menghancurkan hubungan-hubungan dan hidup kita. Satu pengertian yang indah. Kata Yirat Hashem menggambarkan rasa kagum, takjub yang menggetarkan ketika kita merasakan kuasa kehadirannya atas keseluruhan ciptaannya dan dalam kehidupan kita secara pribadi. Ketika Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit kita, sehingga kita kagum akan kuasa dan belas kasihannya. Ini adalah Yirat Hashem. Ketika Tuhan menolong kita keluar dari kebuntuan jalan kita, sehingga kita bersujud kepadanya, ini adalah Yirat Hashem. Ketika kita kagum akan keindahan alam, gunung dan lembah, dan merasakan kebesaran Tuhan dan pemeliharaannya, ini juga adalah Yirat Hashem. Semua hal yang kita alami ini membuat takut akan Tuhan yang menjadi salah satu pengalaman rohani yang paling mendalam dari hidup kita. Muncul rasa hormat dan kagum dan takjub akan firman-Nya, akan ketetapannya dan pengajarannya. Takut akan Tuhan adalah suatu ekspresi total dalam memahami bahwa kita berdiri di hadapan Elohim yang kudus. Artinya kita selalu diingatkan bahwa Elohim mengawasi kehidupan kita. Takut akan Tuhan berarti tidak berani melawan firman-Nya, tidak berani melawan perintahnya, takut untuk melakukan dosa-dosa yang dibenci oleh Tuhan. Jadi, Yirat Hashem, takut akan Tuhan, bukanlah suatu perasaan ngeri dan takut untuk lari meninggalkan Tuhan karena merasa terancam. Apakah dalam kitab suci Ibrani hanya ada satu pengertian takut dalam arti kagum saja? Bagaimana dengan pengertian takut karena ancaman? Ya, ini pertanyaan penting. Dalam kitab suci Ibrani ada dua kata yang diterjemahkan
ke bahasa-bahasa lain termasuk Indonesia sebagai takut. Dalam bahasa Inggris jadi fear. Di samping kata benda yirah yang berarti hormat atau respect dan kagum atau awe, ada lagi kata benda pahat yang berarti kengerian, takut karena ngeri alias horor atau teror. Di sini kita lihat masalah penerjemahan. Kata yirah dan pahat yang berbeda arti dalam bahasa Ibrani aslinya diterjemahkan menjadi satu kata saja, takut. Dan akibatnya ini menyulitkan para pembacanya. Sulit memahaminya. Mari kita lihat pemakaian pahat dalam kitab suci, baik dalam kitab nabi-nabi maupun kitab rasuli. Dalam 2 Tawarikh 17 ayat 10. Ketakutan yang dari Tuhan, pahat Hashem, menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Jelas dalam ayat ini ketakutan yang dari Tuhan mengakibatkan kengerian pada raja-raja di sekeliling Yehuda, sehingga mereka menyingkir pergi dari Yosafat, raja Yehuda, karena rasa takut dan kengerian yang ditaruh oleh Tuhan dalam hati mereka. Mereka tidak berani mengganggu kerajaan Yehuda. Kata yang dipakai pada ayat ini adalah pahat Hashem, bukan yirat Hashem. Jadi jelas pahat adalah rasa takut dan ngeri yang membuat orang menyingkir pergi karena merasa terancam. Sedangkan yirah adalah rasa hormat dan kagum, suatu keagungan yang membuat orang mendekat. Bila dicermati, terjemahan bahasa Indonesia LAI telah berusaha membantu para pembaca dengan menerjemahkan frasa yirat Hashem menjadi takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 yang sudah kita baca. Dan terjemahan ini dibedakan dari frasa pahat Hashem yang diterjemahkan sebagai ketakutan yang dari Tuhan. Saya ulangi, ketakutan yang dari Tuhan, bukan takut akan Tuhan. Nah, ketakutan dari Tuhan itu tertulis dalam 2 Tawarikh 17 ayat 10 yang sudah kita baca juga. Salah satu ayat yang sering disalahpahami oleh pembaca Perjanjian Baru adalah surat Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih, yaitu agape atau Ibraninya ahava, tidak ada ketakutan, phobos Yunaninya, dan pahat dalam bahasa Ibraninya. Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat ini sering disalahpahami oleh pembaca Alkitab abad 21, seakan-akan frasa takut akan Tuhan berlawanan dengan kasih, sehingga dibuatlah anggapan spekulatif bahwa para tokoh dalam Perjanjian Lama dalam Tanakh tidak mempunyai kasih, karena dalam kasih agape tidak ada ketakutan, phobos. Ini tafsir dimunculkan atau timbul karena hanya membaca terjemahan saja. Sebaliknya di dalam bahasa Ibrani, takut yang bernuansa negatif di sini adalah pahat dan bukan yirah. Perhatikan baik-baik. Memang dalam bahasa Yunani baik ketakutan akan ancaman yang negatif maupun takut akan Tuhan yang positif, keduanya memakai kata yang sama, phobos, yang masuk dalam bahasa Inggris menjadi phobia. Ini dapat kita lihat dalam tulisan Rabi Shaul Paulus pada Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu kepada, saya ulangi, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam bahasa Yunaninya pakai perkataan phobos Christos. Ibraninya yirat Masiah. Jelas takut akan Kristus di sini berarti hormat, kagum, takjub akan Kristus dan bukan ngeri diteror oleh Kristus. Sesuai konteksnya,
Rav Shaul yang mahir berbahasa Ibrani memaksudkan takut phobos di sini secara positif sebagai kata Ibrani yirah dan bukan pahat yang negatif. Kita lihat dalam bahasa Yunani, kata phobos dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 bermakna negatif, sementara phobos dalam Efesus 5 ayat 21 bermakna positif. Mengapa demikian? Kedua-duanya dipakai kata yang sama karena memang bahasa Yunani hanya demikian adanya. Namun dalam bahasa Ibrani ini dibedakan. Yang positif disebut yirah, sedangkan yang negatif disebut pahat. Bagaimana kalau sesungguhnya kita merasa takut dalam arti ngeri kepada Tuhan karena Tuhan akan menghukum orang berdosa? Bagaimana agar kita bisa memandang Tuhan dengan hormat dan kagum? Ini pertanyaan yang relevan bagi banyak orang. Kalau orang berdosa merasa takut, ngeri kepada Tuhan, ini bukan artinya karena memang sifat Tuhan yang galak. Karena sesungguhnya Tuhan itu mengasihi. Ia mengasihi. Dalam kekudusannya, Tuhan memang membenci dosa. Tetapi, ia mengasihi orang berdosa. Bagaimana kita dapat memandang dia dengan kekaguman? Mudah saja, dengan mengakui dosa-dosa kita. Karena, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sesudah kita mengakui dosa-dosa kita, maka kita akan memandang Tuhan dengan cara yang berbeda. Sehingga kita tidak lagi memandang dia sebagai ancaman atau teror. Karena sekarang, di dalam Tuhan, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Mesias Yeshua, Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Di dalam Kristus Yesus, di dalam Yeshua Mesias, tidak ada lagi penghukuman. Karena itu kita dapat memandang dia dengan penuh kekaguman dan hormat karena kasih karunia dan kasih setianya kepada kita. Jadi kuncinya, akui dosa-dosa saudara di hadapan Tuhan di dalam doa. Dan ini dapat kita lakukan saat ini juga. Mari kita berdoa kalau demikian. Aba Surgawi, aku datang sebagai orang berdosa kepadamu. Sesuai dengan firman-Mu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, aku mau mengaku dosa-dosaku dalam perilaku yang menyimpang, keangkuhan hidup, tidak mau mengampuni dan dendam, ketakutan yang tidak beralasan, penyembahan berhala dan ketergantungan akan narkoba, serta pelanggaran akan perintah-perintah Tuhan. Dalam penyesalan aku menyatakan berbalik dari semua keduniawian itu, dan aku mau berjalan maju mengikuti kehendak-Mu sebagai murid-murid Mesias Yeshua, Kristus Yesus. Kuduskan aku oleh kuasa darah Yeshua yang telah dicurahkan bagi keampunan dosaku. Dalam nama Yeshua aku berdoa. Amin. Tuhan melihat hati dan mendengar doa pengakuan saudara. Dan ia akan bertindak, mengampuni saudara dari segala dosa dan pelanggaran saudara sesuai dengan janjinya. Sesuai dengan firman-Nya. Hubungan dengan Tuhan membuat kita dapat memandang dia dengan yirat Hashem, memandang dengan hormat dan kekaguman dan ketakjuban yang menurut pemazmur akan memberkati kita. Jika memiliki hormat dan kekaguman akan Tuhan, ini akan membuat kita hidup dalam integritas dan ketaatan kepadanya, dan pada gilirannya akan mengubah hidup kita. Dalam hubungan dengan perintah Tuhan, takut akan Tuhan sama dengan tak berani melawan perintah Tuhan. Sedangkan mengasihi Tuhan sama dengan menyukai perintah Tuhan. Keduanya merupakan sisi yang berbeda dari mata uang yang sama. Aspeknya berbeda, namun tujuannya sama, mentaati kehendak Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya.
Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat GKMI Sabtu 20 Juni 2020 dilakukan secara live streaming di YouTube. Dengarkan khotbah pengajaran Hebraik dengan tema Parasyat Selah Lecha, Suruhlah olehmu, dari kitab Bilangan pasal 13 sampai dengan pasal 15. Hubungi 0812 9053 5352, 0812 9053 5352 untuk mendapatkan tautannya. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat GKMI dan para donatur yang telah mendukung siaran radio ini, khususnya Bapak David Lala dan keluarga di Senayan City. Yesua HaMasiah, sumber segala berkat, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara dalam segala kelimpahannya. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani oleh Tommy Walker berjudul The Fear of the Lord, Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan permulaan segala hikmat, hidup, pengharapan, berkat, dan sukacita. Takut akan Tuhan merupakan permulaan segala hikmat. Marilah menyembah Dia, menundukkan diri kepadanya. Mari kita takut akan Tuhan kita. Dalam jemaatmu kami akan mengingat firman-Mu. Mari kita takut akan Tuhan kita. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, life, hope, meaning, and joy. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So let us worship, let us bow down, let us fear our God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. It's life, hope, blessing, and joy. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So let us worship, let us bow down, let us fear our God. To Him belongs eternal praise. Glorious and righteous are His works, His ways. To Him
with our whole hearts. We will thank you and we will praise you, oh God. In the congregation with your people, we remember your word. Oh, with our whole hearts, we will thank you. Thank you, Lord. We will praise you, oh God. In the congregation, with your people, Lord. With your people, we will remember, Lord. We remember your words. So let us worship. Let us bow down. Let us fear our God, our God, oh God. Let us fear